Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardi Triawan dengan NIM 20022890. Saya berasal dari kelas 1B Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan tema problematika kampus merdeka yang diajukan untuk tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita harus menganalisis dulu landasan hukum mengenai pendidikan itu bagaimana di Indonesia ini. Pertama, ada dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan 32. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di mana isi dari pasal undang-undang ini adalah mengenai pendidikan tinggi yang terdiri dari program diploma, program sarjana, program doktor, dan lain-lain. Yang kemudian yang keempat, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan Permendikbud nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020, di mana landasan hukum ini mengerucut dari secara umum, kemudian secara mendetail. Dan landasan hukum yang terakhir adalah landasan hukum khususnya mengenai kampus merdeka. Sebelumnya, apa sih kampus merdeka itu? Kampus Merdeka adalah salah satu program unggulan terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim yang menjabat pada tahun 2019 hingga 2024 nanti. Apa sih tujuannya atau latar belakangnya? Itu tuh dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan kerja yang benar-benar sengit. Di mana kita tahu kalau misalnya eh, terkadang adanya misalnya ada satu pekerjaan dia tuh benar-benar membutuhkan suatu tenaga kerja atau pegawainya tuh atau pekerjaannya tuh benar-benar lihai dalam suatu keahlian atau dalam suatu minat dan kemampuan. Nah itu untuk mengasahnya itu bisa diwadahi oleh perguruan tinggi. Nah maka dari itulah kampus merdeka ini ada dan diajukan gitu. Kemudian 4 poin pentingnya ada apa? Pertama, ada diberi kemudahan untuk pembentukan program studi baru, di mana program studi baru ini bisa menumbuhkan rasa inovasi dan kreativitas mahasiswa, kemudian menciptakan keberagaman ilmu pengetahuan secara luas, dan ketiga, menampung minat dan keahlian mahasiswa, di mana misalnya ada program program studi yang benar-benar masih general gitu, kayak misalnya dari yang prodi yang berhubungan teknologi seperti ilmu komputer, kemudian eh, sistem informasi atau bahkan teknik komputer dia tuh bisa bercabang lagi, maksudnya lebih secara mendetail lagi gitu. Dan beberapa cabang ilmunya itu yang di bawahnya tuh bisa membuahkan sebuah program studi baru. Kemudian yang kedua, akreditasi perguruan tinggi yang mengalami perubahan sistem di mana akreditasinya itu berkembang lebih baik lagi di mana sistemnya bersifat otomatis. Kemudian yang ketiga, ada pembentukan perguruan tinggi negeri berbasis hukum, diberi kemudahan, pembentukan perguruan tinggi negeri berbadan hukum diberi kemudahan. Kenapa? Soalnya dalam peraturan sebelumnya kalau mau menjadi PTNBH itu tuh minimal syaratnya harus program studinya itu akreditasi A jumlahnya harus minimal 80%. Sedangkan kalau misalnya dengan peraturan baru yang menaungi kampus merdeka ini, program studinya itu minimal cuma 60% saja. Itu kan sudah diberi kemudahan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa memiliki hak belajar 3 semester di luar prodi yang diambil, di mana rinciannya adalah 2 semester mahasiswa boleh mengambil program studi di luar kampusnya, atau boleh ditambahi dengan 1 semester mengambil program studi di dalam kampusnya sendiri. Jadi cuma cuma keluar fakultas saja atau keluar program studinya sendiri gitu. Tapi dalam masih naungan satu universitas saja atau perguruan tingginya saja dirinya sendiri. Kemudian apa aja sih kegiatan yang bisa dilakukan di luar kampus untuk menaungi kegiatan kebijakan kampus merdeka ini? Pertama ada pertukaran pelajar.
Tujuannya adalah sarana sharing atau pengenalan karakter mahasiswa lebih mendalam di universitas yang dia tuju. Kemudian berwirausaha, yaitu bisa mampu melatih jiwa bisnis dan cepat kewirausahaan. Yang ketiga ada pengabdian masyarakat menjadi pengajar di satuan pendidikan serta melakukan penelitian dan riset, di mana ketiga hal ini adalah salah satu tridharma pendidikan. Tujuannya adalah secara general, secara umum, yaitu bisa mendorong pembangunan ekonomi Indonesia, kemudian sebagai sarana edukasi, dan bisa berefek dan berdampak baik pada majunya ekonomi, pendidikan, sosial, atau sektor-sektor masyarakat yang lainnya. Tapi, ada problematikanya tersendiri atau bahkan pro kontranya. Pertama, masih adanya mengeneralisasi atau secara masih menganggap kalau PTN dan PTS itu, wah kayaknya sama, ya udahlah, tanpa melihat hal lain yang itu, hal lain di belakangnya. Misalnya kayak tenaga pengajarnya, kurikulumnya, atau fasilitasnya kan bisa saja nggak semuanya sama atau berbeda gitu. Kemudian mahasiswa bisa mengambil jurusan yang sifatnya linear, tapi ada sisi lain kalau misalnya ada beberapa mahasiswa yang pengen jurusannya itu agak belok gitu. Nah itu tuh bisa saja agak riskan juga terhadap masa depannya sendiri. Kemudian mahasiswa tingkat akhir sebaiknya lebih fokus menyiapkan tugas akhirnya. Nah, mungkin lebih pro-nya itu lebih ke arah misalnya kayak melakukan penelitian di universitas lainnya sebagai referensi tambahan, atau bahkan kalau kontranya mungkin lebih baik ketimbang misalnya kan berwirausaha, mungkin lebih baik kalau misalnya dia lebih fokus saja di tugas akhir. Kemudian yang terakhir, harus adanya penyesuaian kurikulum dari setiap perguruan tinggi. Berdasarkan berita yang saya baca, itu tuh misal ada di Universitas Airlangga di Surabaya, dia tuh si mahasiswanya tuh mahasiswa ilmu eksakta, dia tuh minimal harus tahu gitu, harus mengambil belajar ilmu-ilmu sosial atau sebaliknya. Sedangkan berbeda dengan di Institut Pertanian Bogor atau IPB, dia tuh mahasiswanya tuh udah terbiasa mengambil program studi komplementer atau tambahan, atau bahkan bisa saja dia tuh bisa ke kampus luar negeri. Tentunya itu kan ada sebuah perbedaan juga antara kurikulumnya begitu, antara satu PT perguruan tinggi dan dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ada tiga, mengenai kurikulum, mengenai generalisasinya, kemudian secara mahasiswanya. Pertama, kalau kurikulum harus adanya penyesuaian kurikulum sehingga adanya keselarasan antar universitas. Yang kedua, generalisasi. Generalisasi itu minimal jangan sampai ada kesenjangan atau ketimpangan antara perguruan tinggi negeri atau swasta atau yang berbeda tingkatannya gitu, berbeda banget levelnya istilahnya mah. Caranya bagaimana? Caranya dengan pelatihan tenaga pengajar dan perbaikan fasilitas kampus. Dan yang terakhir, mahasiswanya harus merefleksikan diri sebelumnya atau bahkan merencanakan, memplankan gitu. Kira-kira saya mau ngambil kegiatan apa ya? Terus nantinya apakah efeknya bagaimana gitu, efek ke depannya. Nah, begitu harus dipikirkan secara matang-matang. Tentunya harus berdasarkan rekomendasi atau konsultasi lebih lanjut lagi terhadap pihak kampusnya, khususnya bisa saja dari pihak dosen pembimbingnya atau bahkan kepala program studinya. Kira-kira begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kalimat. Saya mohon maaf. Terlebih lagi kalau misalnya ada kesalahan teknis. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.